Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Disatami Putri akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan mikrobiologi. Nah, apa itu mikrobiologi? Kata mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu mikros yang artinya kecil dan bios yaitu hidup dan logos yaitu ilmu. Jadi mikrobiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari organisme hidup yang kecil yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Organisme yang dipelajari dalam mikrobiologi yaitu mikroorganisme yang meliputi bakteri, virus, jamur, protozoa. Cabang ilmu mikrobiologi ada yang didasarkan pada kelompok mikroba yang dipelajari seperti bakteriologi, virologi, dan mikologi. Nah, ilmu tentang mikrobiologi itu juga termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26 yang menjelaskan tentang adanya makhluk yang lebih kecil dari nyamuk. Nah, surat Al-Baqarah ayat 26 yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, tahap sejarah perkembangan mikrobiologi itu ada 4. Yang pertama diawali dengan penemuan mikroskop. Yang kedua adanya konflik generasio spontanea. Yang ketiga, penemuan teori fermentasi, dan yang keempat, penemuan teori penyakit. Yang pertama, penemuan mikroskop. Penemuan mikroskop itu ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek yang hidup pada tahun 1633 sampai 1723. Beliau ini adalah penemu mikroskop pertama. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek ini menggunakan mikroskop temuannya dengan lensa pembesaran 300 kali. Kemudian pengamatan terhadap struktur mikroskopis biji, jaringan tumbuhan, dan invertebrata kecil juga diamati pada saat itu. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek ini adalah menemukan penemuan terbesar pada zamannya yaitu mikroorganisme yang disebut sebagai animalculus atau hewan-hewan yang kecil. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek ini melaporkan temuannya ke Royal Society of London pada tahun 1684. Selanjutnya terjadi konflik generasio spontanea. Nah, berkaitan dengan temuan Leeuwenhoek tadi, muncullah dua silang pendapat. Hewan kecil tersebut ada yang mengatakan berasal dari hewan kecil sebelumnya seperti halnya organisme tingkat tinggi yang disebut juga biogenesis. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati atau abiogenesis, dan konsepnya dikenal dengan generasio spontanea. Teori abiogenesis itu akhirnya dibuktikan ketidakbenarannya setidaknya dengan melakukan 5 percobaan dari 5 ilmuwan yang berbeda. Yang pertama dilakukan oleh Francesco Redi. Eksperimennya membuktikan bahwa ulat yang terdapat pada daging busuk adalah larva yang berasal dari telur lalat, bukan berasal dari benda mati. Yang kedua, ilmuwan bernama John Needham melakukan eksperimen dengan cara memasak sepotong daging untuk menghilangkan organisme yang ada, kemudian menempatkannya dalam toples terbuka. Eksperimennya membuktikan adanya koloni pada permukaan daging tersebut, sehingga disimpulkan bahwa mikroorganisme terjadi secara spontan dari daging. Yang ketiga, ilmuwan bernama Lazzaro Spallanzani pada tahun 1769 melakukan eksperimen dengan cara merebus kaldu daging selama 1 jam dan menempatkannya pada toples yang ditutup rapat. Hasil percobaan menunjukkan tidak ditemukannya mikroorganisme dalam kaldu tersebut. Selanjutnya, Franz Kuss pada tahun 1836 melakukan eksperimen dengan cara melewatkan larutan asam kuat ke dalam tabung tertutup yang berisi daging yang telah dimasak. Dan yang terakhir, Theodor Swan
pada tahun 1837 melakukan eksperimen dengan cara mengalirkan udara melalui pipa panas ke dalam tabung tertutup yang berisi kaldu. Percobaan ini pun tidak menemukan adanya mikroorganisme, sebab mikroorganisme telah mati oleh adanya asam kuat maupun panas. Bukti teori abiogenesis. Bukti teori abiogenesis ini dibuktikan oleh Louis Pasteur. Nah, perdebatan mengenai asal-usul makhluk hidup baru berhenti setelah Louis Pasteur berhasil membuktikan biogenesis melalui percobaan menggunakan botol leher angsa. Nah, yang seperti yang terdapat pada gambar. Bejana diisi kaldu kemudian dipanaskan. Pada kondisi tersebut, udara dapat dengan bebas melewati tabung atau pipa leher angsa, tetapi di daerah kaldu tidak ditemukan adanya mikroorganisme. Hasilnya menunjukkan bahwa mikroorganisme beserta debu akan mengendap pada bagian tabung yang berbentuk U sehingga tidak dapat mencapai kaldu. Pembuktian teori abiogenesis yang selanjutnya dilakukan oleh John Tyndall. Nah, John Tyndall ini merespon argumen tersebut yang tadi oleh Louis Pasteur dengan mengatakan bahwa udara dapat dengan mudah dibebaskan dari mikroorganisme melalui serangkaian percobaan, yaitu meletakkan tabung reaksi berisi kaldu steril ke dalam kotak yang tertutup. Hasil dari percobaan Pasteur dan Tyndall tersebut memacu diterimanya konsep biogenesis. Selanjutnya adanya penemuan teori fermentasi. Nah, pada tahun 1850-an, Louis Pasteur melakukan penelitian terhadap anggur yang berkualitas baik dan anggur yang kurang baik, lalu ditemukan mikroorganisme yang berbeda. Mikroorganisme tertentu mendominasi anggur yang bagus, sementara mikroorganisme tipe lain mendominasi anggur yang kurang bagus. Pasteur menyimpulkan bahwa pemilihan mikroorganisme yang sesuai akan menghasilkan produk anggur yang bagus. Berdasarkan analisis tersebut, Pasteur memusnahkan mikroorganisme yang terdapat dalam sari buah anggur dengan cara memanaskannya. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa anggur yang diperoleh memiliki kualitas baik dan tidak mengalami perubahan aroma selama disimpan karena sebelumnya telah dipanasi selama beberapa menit pada suhu 50-60 derajat Celcius. Nah, proses ini dikenal dengan pasteurisasi. Selanjutnya ada penemuan bakteri berspora. Penemuan bakteri berspora diawali dengan John Tyndall yang juga mendukung pendapat Louis Pasteur. Dalam percobaannya menemukan adanya fase termolabil atau bakteri saat melakukan pertumbuhan tidak tahan pemanasan dan termoresisten pada bakteri yang tahan terhadap pemanasan. Selanjutnya, Ferdinand Kohn, seorang ahli botani Jerman, melakukan penelitian dan mencari cara untuk mensterilisasi bahan yang mengandung bakteri pembentuk spora. Cara tersebut adalah dengan pemanasan yang terputus dan diulang beberapa kali. Proses tersebut dikenal dengan Tyndallisasi. Selanjutnya ada penemuan kehidupan anaerob. Louis Pasteur menemukan adanya proses kehidupan yang tidak membutuhkan udara. Pasteur menunjukkan bahwa jika udara dihembuskan ke dalam bejana fermentasi butirat, proses fermentasi menjadi terhambat, bahkan dapat berhenti sama sekali. Atas dasar pengamatan tersebut, muncullah dua istilah kehidupan mikroorganisme. Kehidupan anaerob untuk mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen, dan kehidupan aerob untuk mikroorganisme yang memerlukan oksigen. Nah, mikroorganisme anaerob itu salah satunya adalah Shigella dysenteriae seperti yang ada pada gambar berikut. Selanjutnya ada penemuan enzim. Menurut Pasteur, proses fermentasi merupakan proses vital bagi kehidupan mikroorganisme, sehingga pada akhirnya dapat diketahui bahwa pembentukan alkohol dari gula oleh hamir merupakan hasil urutan beberapa reaksi kimia yang masing-masing dikatalisir oleh biokatalisator spesifik atau dikenal sebagai enzim.
Nah, selanjutnya ada penemuan mikroorganisme penyebab penyakit. Pasteur menemukan adanya jamur penyebab penyakit pada tanaman gandum, tanaman kentang, penyakit pada ulat sutra, dan pada kulit manusia. Pada tahun 1850, Louis Pasteur akhirnya mengetahui bahwa dalam darah hewan yang terkena penyakit antraks terdapat bakteri yang berbentuk batang. Penelitian Louis Pasteur selanjutnya berkembang pada peranan mikroorganisme pada bidang kedokteran dengan dikembangkannya vaksin antraks, kolera, dan rabies. Nah, penemuan ini memberikan dasar bagi pemahaman teori yang muncul kemudian, yaitu bahwa penyakit dapat disebabkan oleh mikroorganisme tertentu. Selanjutnya ada postulat Koch. Robert Koch juga melakukan pembuktian bahwa antraks disebabkan oleh bakteri sehingga ditemukannya postulat Koch. Postulat Koch merupakan langkah-langkah untuk pembuktian bahwa suatu mikroorganisme merupakan penyebab penyakit. Di antaranya adalah mikroorganisme tertentu selalu ditemukan berasosiasi dengan penyakit yang ditimbulkan. Mikroorganisme dapat diisolasi dan ditumbuhkan sebagai biakan murni di laboratorium. Biakan murni tersebut bila diinjeksikan pada hewan yang sesuai dapat menimbulkan penyakit. Mikroorganisme tertentu dapat diisolasi kembali dari hewan yang telah terinfeksi tersebut. Selanjutnya, penemuan virus. Iwanovski melalui eksperimennya menemukan adanya kemampuan filtrat bebas bakteri atau cairan yang telah disaring dengan saringan bakteri berasal dari ekstrak tanaman tembakau yang terkena penyakit mosaik. Ternyata masih tetap dapat menimbulkan infeksi pada tanaman tembakau yang sehat. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat diketahui adanya jasad hidup yang memiliki ukuran jauh lebih kecil daripada bakteri atau submikroskopik karena mampu lolos dari saringan bakteri, dan jasad tersebut dikenal sebagai virus. Nah, pembuktian penyakit yang disebabkan oleh virus dapat digunakan postulat River sebagai berikut. Virus harus berada di dalam sel inang. Filtrat bahan yang terinfeksi tidak mengandung bakteri atau mikroorganisme lain yang dapat ditumbuhkan di dalam media buatan. Filtrat dapat menimbulkan penyakit pada jasad yang peka. Filtrat yang sama dan berasal dari hospes peka tersebut harus dapat menimbulkan kembali penyakit yang sama. Kesimpulannya, mikrobiologi adalah ilmu tentang mikroorganisme kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Sejarah perkembangan mikrobiologi dimulai dengan ditemukannya mikroskop, kemudian munculnya konflik generasio spontanea, selanjutnya adanya penemuan teori fermentasi, dan terakhir ditemukannya teori penemuan penyakit. Dihasilkan pula postulat Koch dan postulat River yang digunakan sampai sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan mikrobiologi. Terima kasih kepada yang telah menyimak dan mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.